Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Adik-adik sehat? Santri? Santri? Nanti ketika kajian adik-adik tidak boleh ngomong, harus terus memperhatikan ustadznya, dan nanti kalau ada pertanyaan yang mau diajukan boleh bertanya. Oke? Bapak Ibu juga nanti kalau ada pertanyaan bisa ajukan pertanyaan ke dokter. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian Nuzulul Al-Qur'an dengan tema Golek dalam Padang yang insyaallah nanti akan dihadirkan oleh beliau Ustadz Dr. Apoteker Intoko Magister Osken. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesinya berapa jam? Oh iya, kami persilakan nanti secukupnya, ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang saya cintai, pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas karunia nikmat yang tak terhingga, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat umur panjang sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan semoga ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita berharap syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini GDP. Apa GDP itu? Apa Dik? Golek dalan padang. Loh, emangnya dalannya padang. Tema ini diambil karena memang kondisi saat ini yang Rasulullah katakan kita itu memang masuk ke era zaman edan. Ya edan. Zaman edan itu kalau dibahasakan dalam periodisasi tahapan 5 tahapan sejarah peradaban Islam, kita itu ada di tahapan yang nomor 4. Nomor pinten, Dek?
Yang pertama adalah zaman kenabian, disebut an-nubuwah. Zaman kenabian itu berarti zaman di mana Rasulullah itu diutus menjadi nabi. Itu yang pertama. Setelah itu Rasulullah meninggal dalam usia 63 tahun, masuk ke zaman yang kedua yang disebut zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman 4 sahabat utama, Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman dan Ali. Ini zaman disebut Khulafaur Rasyidin. Pada zaman ini Al-Quran itu masih digenggam kayak ini, oleh para 4 sahabat ini digenggam. Sehingga Islam pada masa itu tidak jauh berbeda dengan pada masa Nabi. Masuk era ketiga disebut zaman Mulkan Adon. Kalau tadi Al-Quran digenggam ngeten, saat ini Al-Quran cuma digigit ngeten. Lebih kuat mana? Digenggam kali digigit? Lah. Maka pada saat Mulkan Adon ini sudah mulai ada penyimpangan, tapi Al-Quran masih dipakai. Dilalai kok awal dhewe niki dilairke ten zaman yang nomor 4 yang disebut Mulkan Jabariyah. Nek diterjemahke zaman Dan nerang edan rakoma niki zamane awake dhewe sakniki niku zaman edan. Edan kok pertama kok dicampur pertalite. Gitu. Edan niku. Pertama ya pertama mestine pertalite niki. Pertama dioplos pertalite. Edan kok gitu. Saben 6 menit terjadi perzinahan di Indonesia ini menurut data Mabes. Setiap 8 menit. Niku. Edan apa boten niku? Edan. Gitu. Edan setiap 15 menit di Indonesia ini terjadi pembunuhan. Edan niku. Termasuk edan 60% penduduk Indonesia ini gak sholat. Edan. Maka zaman edan itu dicirikan oleh salah satunya kemaksiatan itu dianggap hal biasa. Nggak. Jadi tiang berlaku maksiat ini wis biasa lah wong gak sholat wis nendi-nendi padha ae. Padahal begini Bapak Ibu, jenengan bika di surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Ketika penduduk surga sudah mendapatkan kenikmatan di surga dan penduduk neraka ada di neraka, maka kemudian penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka, ashabuna itu penduduk neraka. Pertanyaannya itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Sing intine ngeten. Oleh sebab apa Allah memasukkanmu ke dalam neraka? Wahai ashabuna. Niki soalnya dilebetaken ke neraka sakor. Kemudian penduduk neraka niki menjawab, dahulu ketika kami di dunia kami tidak termasuk dari orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu jawabannya sudah dinas di dalam Al-Quran Al-Mudaththir ayat 42-43. Kalau kita lihat pada zaman Nabi, gak wani orang Islam kok gak sholat, gak wani. Jelas betul waktu pada zaman Khulafaur Rasyidin itu dicambuk 80 kali kalau pas dipotong. Nek wonten wong Islam ngaku Islam kok gak sholat itu gak wani. Di zaman Mulkan Adon sami tesih dicambuk.
Tapi di zaman Mulkan Jabariyah, zaman dan zamannya awak itu sakniki, wong gak sholat iku hukume mubah. Sing wajib niku napa? Sing wajib napa, Bu? Sing wajib nganggo helm. Coba jenengan mang tekan Malioboro ra nganggo helm. Dayat, ngoten niku. Orang nganggo helm wani tekan kota ya pun langsung sprint 100.000 hayat. Tapi ingkang dipormati Allah. Dados ampun gumun nek awake dhewe niki sudah diberikan bisyarah, diberikan kabar maksudipun kali Rasul bahwa besok kita akan ada satu zaman sing jenenge Mulkan Jabariyah, yo kuwi zaman dan niku zamane awake dhewe iki. Pramila temane kula langsung DDP ngoten mawon. Napa? Golek dalan. Wis ana sing arep ngedang mangidat ning aku pengen dalan. Sing ajeng ngedang monggo wong sesuk niku akhirate nasibe wis dhewe-dhewe. Sing kanggene tiang-tiang sing pengen golek dalan padang, golek napa pados dalan sing sae ya sesuk swargane niku mengikuti apa yang dilakukan di dunia. Ad-dunya kasyajaratul akhirah. Dunia menika minangka ladange akhirat. Maka tema ini saya ambil, tapi dasar hukumnya niki. Wonten ing surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah niku pelindungi tiang-tiang ingkang beriman. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya, menuju jalan yang terang benderang. Ini ku dalan padang. Ini dasarnya wonten surat Al-Baqarah. Pinten niku? Ayatnya pinten? 257. Terus dasarnya niki. Nah, kamangka kula panjenengan Bapak Ibu niku diparingi pawitan ingkang naminipun umur. Niki pawitane kula panjenengan. Modalitas. Menurut penelitian Andreas dan Tobin, nek tiyang niku sesuk wis ngancik umur 30 tahun, maka saben-saben penambang setahun umure niku kesehatanipun turun 1%. Jadi nek umpamanipun sakniki jenengan niku yuswanipun 7 dosa ngoten mawon nggih. Niku berarti jenengan pun kirang yuswanipun kesehatanipun 70 kurangi 30 40%. Riyen jekuan kena udang teges. Saya kebyur-kebyur langsung cenut-cenut. Awis umur sewidak enggak. Ngoten. Riyen kan pundi-pundi nek diajak ngaji kono-kono jek iya sakniki wis dengkule kluthak-kluthuk. Nyeri sendi osteoartritis. Nah, ini sunatullah Bapak Ibu. Dan terus tiang niku ketika dipanjangkan umurnya, Allah akan kurangi nikmatnya. Dan ini diteliti oleh seorang pakar fisiologi namanya Andreas dan Tobin. Ternyata ini sesuai kalian ayatipun An-Nahl ayat 70. Niki ayatnya. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila adzalil umuri likai la ya'lama ba'da 'ilmin syai'an innallaha 'alimun qadir. Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Jadi sing nyiptaken ya Allah, sing matekaken ya Allah. Ananging ada di antara kalian yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah
supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Iki maksudnya didawake umure, tapi kondisinya wis lemah plus pikun. Niku sandaran lansia ngoten niku. Lemah pikun. Dan terus dan Bapak Ibu, janjane ujung dari perjalanan kita niku napa sih? Diparingi umur dawa, disehatke awake. Tapi kok boten saged gayuh rohidat sering mutakid niku jane rugi. Rugi kemayangan niku boten bejo kemayangan, rugi kemayangan. Rugi tenan boten. Nah, pramila Bapak Ibu, monggo kula panjenengan sing tasih diparingi yuswa panjang. Kinten-kinten nek panjangin itu nek penduduk Indonesia pinten? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia niku yuswanipun 17 kali tahun. Khusus Indonesia, khusus Yogyakarta diingin maksudipun nambah 3 tahun dan dosnya 17 gangsal tahun. Itu wong Yojo, khusus Yojo diingin maksudipun. Lah jenengan pun 17 sekawan semua saksi ini menjadi saksi iki. Ngoten. Itu rata-rata usia harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia. Maka umpamipun ajal kita menjemput, yang paling utama adalah diupayakan supaya kita kalau mati husnul ibu umpamipun lho ibu awake dhewe niku sesuk niku pejah pengene mangkile arep pejah wonten ing masjid napa di luar masjid? Masjid apa di luar masjid? Kamu ora tau ning masjid ya? Nah, paham iki? Arep pejah sawang salat napa sawang boten salat? Kamu ora tau salat. Iku jenenge bilung. Artinya kali kenyataannya benten. Maka Bapak Ibu, ada satu hadis yang menjadi dasar kita. Innamal a'malu bi khawatimi. Sak temene setiap amal tergantung dari akhirnya. Misalkan loh nih, misalkan ini ada Ramadan terakhir kita. Umpamipun loh. Maret ini kan terakhir besok akhir Maret Ramadan ini. Itu Ramadan terakhir kita. Maka yang akan dilihat innamal a'malu bi khawatimi berarti apa? Berarti amale awake dhewe tergantung yang terakhir. Nek yang terakhir saya berarti akhir hayat kita bagus. Tapi ngeten iki mengkhawatirkan. Niki gegreng naminipun. Ya nek pas lagi sholat, nek ora. Ya nek lagi nang masjid, nek ora. Maka ada hukum yang kedua selain innamal a'malu bi khawatimi, hukum yang kedua adalah akhirnya bagaimana itu tergantung kebiasaannya. Lha nek jenengan biasanipun sholat ten masjid sawah nindakaken kesaenan berarti sesuk akhirnya awake dhewe niku nggih boten tebih saking perkawis-perkawis ngoten. Jadi niki harus di dua hukum ini harus dijadikan satu. Hukum pertama, setiap perbuatan tergantung di akhirnya. Akhirnya bagaimana? Bergantung kebiasaannya. Maka di dalam konteks ini Bapak Ibu, kita itu masih diberikan hidup oleh Allah. Terus sesuk piye akhir partine awake dhewe bergantung amalan terakhir awake dhewe. Tapi amalan terakhir awake dhewe niku pripun bergantung kebiasaanipun. Nek biasane sedang sholat nggih sesuk boten tebih. Cobi sinten sing remen sesuk rep pejan niku pas sholat.
Wonten boten, saya pengen lho. Nek kula pengen. Jangan boten pengen apa Bu? Saat ini nopo? Saya Pak anake cilik. Ora peduli jenenge pati wonten ulun nafsi dhaifatun maut. Jadi di dalam konteks golek dalan pandang ingkang pertama kula badhe ngaturaken nek jane Allah niku masih memberi kesempatan kita untuk mencari surga kita yang paling tinggi. Fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa ala jannah. Jane iki sing dikeki kesempatan minangka umure awake dhewe iki tasih dipanjangkan umur kita. Ada. Dados ampun ngantos awake dhewe iki dadi wong sing getut didawaki umure gak iso mlebu swarga kanthi slamet. Niku maksudipun golek dalan padang niku itu. Ampun ngantos awake dhewe mlebu neraka napa mlebu swarga niku dadak nyemplung neraka. Apakah harus seperti itu? Boten. Ayatipun sing kaitanipun kalian husnul khotimah niku An-Nisa 32 alladzi tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, husnul khotimah, lalu malaikat berkata kepadanya, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun, oleh sebab apa yang dahulu kalian kerjakan di dunia. Jadi poin pertama golek dalan padang, selagi masih ada usia mari kita pakai untuk GDP. Apa Bu? Apa singkatannya GDP? Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Selagi Allah masih panjangkan untuk kita, maka konteks pados dalan padang niku intinipun tiga perkawis. Intinya tiga. Pertama niku masuk surga dengan selamat. Boten sah gadah pamit-pamit aku tak nyemplung neraka boten. Karena wonten tiyang Mas kowe sesuk ora salat, kowe mlebu ning neraka sakor ngoten niku. Kula kandhani malah jawabe ora apa-apa Mas, malah penak iso nek udu cedak begini ngoten niku. Ya Allah, kadakan begini donya. Niki bedine neraka ngoten. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita nanti masuk surga dadak nyemplung nggak. Apakah memang itu ada untuk kita? Jatah untuk umat konten. Kalau tak cerita sedikit. Ketika Jibril diperlihatkan oleh Allah tentang neraka, lapis-lapis neraka, lalu Jibril diperintahkan untuk menemui Muhammad Rasulullah. Terus menceritakan kondisi neraka. Lalu Jibril turun menemui Muhammad Rasulullah. Ya Rasul, maukah kau beritahu tentang siapa penghuni neraka? Ashabuna siapa saja? Muhammad langsung ya ceritakan Jibril. Yang paling bawah ya Muhammad itu orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Niku nggone neraka sing paling bawah. Nek awake disebut intipe, nah intipe Bu. Nek jenengan liwat niku intipe sampai ireng undang ngoten niku. Niku sesuk dadi intipe neraka wa putuhana suwal hijau. Neraka niku bahan bakare menungso lan waktu. Lah kok dadi intip ngoten lho neraka. Niku kangge wong munafik. Di atasnya itu ya Muhammad para penyembah berhala. Sadure niku. Sadure munafik. Di atasnya itu ya Muhammad para penyembah matahari. Di atasnya itu lagi ya Muhammad para penyembah api. Lho, wonten apa negara apa bangsa penyembah api? Wonten boten? Wonten. Iku agamine namipun Majusi. Niku nek sakniki di Iran, nek Persia. Di
Di atasnya itu yang Muhammad orang Yahudi. Di atasnya itu yang Muhammad orang Nasrani. Lalu Jibril diam. Kemudian Muhammad bertanya, ya Jibril, siapa lagi ashabun nar? Ternyata ditanya 3 kali dereng jawab. Maksudnya ditanya terus, baru pertanyaan yang ketiga Jibril baru jawab ngeten. Jawabannya pun, ya Muhammad, ya Rasulullah, neraka saklajengipun adalah neraka yang disediakan oleh Allah dari kalangan umatmu yang berlaku dosa besar dan belum tobat sampai ajalnya. Iki kata kuncinya. Niki wong sing dalan petang niku wae. Wong sing jek doyan dosa gede, doyan maksiat, bergelimang dengan kubangan dosa-dosa besar, niku sesuk tetep dari kalangan Tuhan Muhammad konten. Tapi insya Allah bukan termasuk kita, Allahumma. Sebab awalnya dhewe iki wong sing takwa. Wong sing takwa niku gak doyan maksiat boten. Wis boten purun. Wis gak doyan barang-barang sing maksiat sing dosa-dosa gede niku boten purun. Nah niki sing kula maksudaken masuk surga dengan selamat itu maksudipun boten sadar dan nyemplung neraka. Mendiri awake dhewe wong sing bertakwa, tiyang sing pun boten doyan kemaksiatan. Dosa-dosa gede 70 dosa besar pun boten. Pun boten lampahi. Molimo boten. Zina dan seterusnya boten. Itu adalah orang-orang yang nanti masuk surga dengan selamat. Kemudian takwa adalah sebaik-baik bekal dan mati dengan husnul khotimah. Niki 3 syarat nek dalam padane awake dhewe niku mulai di dunia sampai nanti di yaumul kiamat. Kata kuncinya 3 perkara. Masuk surga dengan selamat, bertakwa sebaik-baik bekal, dan mati dengan husnul khotimah. Saat ini aja bahasa putih, kayaknya mati dia gitu. Ya, saat ini pecah deh. Kul nafsin dari kautul maut. Saben tiang itu mesti bakal mati. Pripun cara mati husnul khotimah? Ilmune niku pun kula aturaken. Innamal a'malu binniyati. Ditambah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Artinya istiqomah. Di dalam kebaikan itu harus istiqomah. Dan sesuk matinya husnul khotimah. Dan terus ini yang sing sakjane pun ketitik lho niku yang esuk kejane badhe husnul khotimah niku pun ketitik. Piyambake niku orang-orang ingkang istiqomah. Piyambake tiang-tiang kang nafsul mutmainnah. Wis tenang, pikire tenang, atine tenang, wis menep, boten liar. Nafsu lawamah liar, nafsu amarah liar. Pun boten. Tiang-tiang sing pun sesuai husnul khotimah niku mangkesani 2 perkara ini. Niku kula pirsani cocok semua. Nek pejahe niku sesuk kowe pejahe calone husnul khotimah. Niku pun saged di sampai saya pun diprediksi. Siji istiqomah. Salat yo istiqomah, reape ning tangga yo istiqomah, seneng silaturahmi yo istiqomah, ngoten. Pramila nek awake dhewe pengin husnul khotimah, janjane wis iso direncanake. Karepe anti manapa sami piye carane sesuk husnul khotimah niku monggo kalih perkawis niki dengan tempuh istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yaitu orang-orang yang mengatakan Gusti Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wonten surat apa? Al-Fajr ya. Wonten surat Al-Fajr. Jadi sing diundang kali Allah itu orang-orang yang nafsul mutmainah, bukan yang lawamah, bukan yang amarah. Nafsi tapi yang mutmainah. Mutmainah itu nek diterjemahin itu ketenangan jiwa batiniah wis menep. Ngoten niku. Iki kampesani kondisi tiyang sing sesuai bakal husnul khotimah ini bahasan tentang husnul khotimah. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu. Hadis Rasul mengatakan, "Fas'aluhul firdaus fa innahu awsatu jannah wa ala jannah." Mintalah kepada Allah dengan surga Firdaus, sesungguhnya surga Firdaus itu surga yang tengah, awsatu jannah wa ala jannah, dan surga yang paling tinggi. Artinya apa? Surga itu ternyata bertingkat-tingkat. Dikuatkan ayat Allah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak memperoleh sesuatu melainkan sesuai apa yang diupayakannya. Eten maksudipun. Upami lho niki saiki salat wajib. Pinten rakaat? Sholat wajib berapa rakaat, Dik? Kok 2 rakaat itu? Sholat wajib berapa rakaat totalnya? 17 rakaat. Oke. 17 rakaat. Tapi wonten tiyang sing pengin ngangeti salate. Diangeti. Kelawan apa? Rawatibe ditindake, dumane ditindake, tahajute ditindake, sholat hajat ditindake, sholat tobat ditindake. Nek upaminipun kita berdagang berniaga dengan Allah, awake dhewe kaya angetan. Diangeti ngoten lho. Mosok ngepas ikhlas rakaat ae lah kan. Tidak lebih tidak kurang. Lho piye jane arep gawe swarga sing luwih tinggi, kok ora gelem ngerti ngoten lho. Saniki poso Ramadan. Wonten angetane mboten? Wonten angetane mboten, Bu? Napa poso napa? Senin, poso Syawal, Senin Kemis, poso Daud. Kok nantinya poso Daud, Bu? Sampun aja. Wih, abot poso Daud itu kula mawon namung 3 sasi. Lah pripun saniki poso sesuk ora poso meneh itu kondangan to bi. Apa sareng poso itu sering itu kondangan. Akhirnya wah ya sayang ya wis ono galati ono apa 4 gendong ngoten niku ya wis terbayang arep ra poso kok apa arep poso piye. Undangane wis terbayang menune ngoten niku. Akhirnya kalau mek bertahan sasi. Jadi ini monggo Bu, setiap kewajiban itu wonten angetane. Zakat angetane niku infak, sedekah niku angetane. Poso Ramadan angetane ya poso Senin, Kamis, poso Daud, poso Syawal niku baru Ramadan iki. Ampun kesupen nggih poso Syawal 6 hari. Iku angetan. Lalu kita kan pengen mencapai surga tingkatan yang paling tinggi, jannatil ardhus samawati wal ardh. Swarga sing luase seluas langit dan bumi. Mosok awake dhewe iku kaum minimalis. Wis ditulas kan rasa luwe, rasa buah, ini. Tapi kan Allah memberikan kesempatan. Wong swargane niku bertingkat-tingkat, termasuk kenikmatannya, termasuk pintunya ada 8 pintu surga. Saben-saben pintu surga itu 40 hari perjalanan. Antaranya apa? Bawang ini 2 pintu ini. Niku lebare niku 40 hari perjalanan. Akhirat 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Niku pintune mawon. Lebare pintune ngoten lho. Terus dari sisi jenengan sesuk niku kekal fiha abadan. Masa nggak pengen ngangkat itu, Bu? Kok diangkat di sini lah, Bu?
Ya ora wajibe. Sing muakat iku lho Bu, muakate pinten 12 rakaat. Ada ya rada anak kene ya duhane Bu, duhane Pak. 8 rakaat. Nek boten sempat ya minimal kali rakaat atau sekawan rakaat, boten niku anak tani Bu. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak memperoleh sesuatu melainkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nek arep temenan ngerti nggih sesuk swargane insyaallah luwih dhuwur. Malah niki nami-nami surga. Surga Firdaus, Jannatul Firdaus, Jannatul Adn, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Darussalam, kemudian surga Darul Waqomah, surga Al-Muqamul Amin, dan surga Khuld. Di antara niki sing paling dhuwur Jannatul Firdaus, sing paling ngisor surga Khuldi. Sing kali ngisor. Lho jenengan kaum minimalis ya iso mlebu swargane ya paling Khuldi ngoten mawon. Tapi nek perlu ngerti di setiap wajib itu diamping-amping kelawan sunahipun. Poso ana ampinganipun, wonten anetanipun. Salat wajib wonten anetanipun, wonten amping-ampingipun. Rawatib niku amping-amping. Inilah yang akan meningkatkan surga kita. Pun saat ini mampir lah, ini urusannya dewi-dewi loh niki. Boten sak memaksa, wis pokoke monggo jenengan minimalis nggih. Sing pokok boten maksiat, wis gak doyan maksiat. Karena hukum orang bertakwa ini mau kali 100% tinggalkan kemaksiatan, lakukan perintah sesuai kemampuan itu. Dan jangan mampu sholat tahajud saben dinten 8 rakaat tambah witir 3 rakaat rutin tiap malam, luar biasa. Luar biasa. Jadi keterangan tentang surga itu dari hadis dari riwayat Bukhari, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap 2 derajat seperti antara langit dan bumi. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Niku. Nek nyuwun niku aja. Ya Allah, kula nyuwun swarga sing paling iso mawon ya Allah, Bu. Ya Allah sing paling dhuwur. Ning yo antara keinginan karo karep niku ya kudu sejalan. Ada swarga Firdaus itu yang paling dhuwur. Nah, ini salah satu bentuk kenikmatan. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas air yang campurannya jahe. Loh, jahe itu zanjabil itu minuman penduduk surga. Selain itu ada al-kafuro, minuman yang putihnya lebih putih daripada susu dan wanginya lebih wangi daripada kasturi. Itu mboten wonten ten donya. Al-kafur itu mboten wonten. Susu, itu awake dhewe. Dan swarga itu minuman itu. Yang ketiga minuman dari arak, madu dan susu. Jadi minuman penduduk surga itu 5. Kita Bu, bangsa. Setunggal apa? Setunggal jahe. Aneh jahe biasa mas sama ngerti ngaben benten niku nak jahe donya. Tapi naminipun memang jahe zanjabil. Yang kedua al-kafuro, yang ketiga susu, yang keempat madu, yang kelima arak tapi tidak pengapur. Ini salah satu kenikmatan. Kemudian untuk mencapai kenikmatan itu, Bapak Ibu, kita diminta untuk menjadikan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Itu sebaik-baik bekal. Boten wonten bekal sing langkung sae tinimbang takwa. Napa malih ten jaman
Wis pokoke nek jenengan boten pengin melu ngedan niku carane mok dadi wong sing takwa. Dan kita nggak bisa nih. Sing ngedan iki Indonesia tok boten, ini seluruh dunia yo ngedan. Sami, jangan pindahkan Malaysia, aja pindahkan Brunei, aja pindahkan Arab Saudi sedoyo ini eranya zaman ini kan mulkan Jabariyah. Saat itu terbukti mawon, pokoknya saat ini boleh selamat awal dhewe, boleh selamat suara keluargane. Oh anfusakum wa ahlikum naro. Sing diselamat kene umat bu, boten namung awake dhewe. Niki lho, kare-kare ngene lho. Ini kudu diselamat kene. Ben aja sesuk mlebune neraka. Kenapa? Karena kita nanti masuk ke surga itu rombongan. Wasiqal ladzina taqaw bau ila jannati zumara. Allah mlebetaken rombongan sami wong-wong sing takwa teng swarganipun ila jannati zumara kanthi rombongan. Nah, sakniki rombongan kecil itu sinten? Ya keluargane awake dhewe iki, anak-anak iki. Bojone nanti kok tak tanglet Bu, jenengan rawuh. Bapak rawuh mboten Bu? Bu rawuh mboten Bapak? Rawuh apa? Wonten. Ten iki. Ada AGN Mas. Loh, Bapak kok mancing. Terus Bapak rawuh, Ibu rawuh mboten lah. Nek iki nek mboten kompak, tidak sesuai kali iki ayat iki wau. Wonten ing surat Az-Zumar niki wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Maka bekal terbaik adalah takwa, dan itu berbasis takwanya itu berbasis komunitas. Terkecil komunitas keluargane awake dhewe. Harus diupayakan diselamatake dia. Nek berkeluargane tanggane kanan kiri karep omah, nguri omah, sisi kanan sisi kiwa kudu selamat. Saete selamat, saete peduan selamat. Wis ae wonten iki. Karena bekal terbaik kita adalah takwa. Iku maksud dalan padang iku wonten iku. Awake dhewe golek dalan padang, terus keluarga awake dhewe iku yo melu dalan padang. Ampun ngatos awake dhewe tok. Mas swarga kok dhewe-dhewean iku kemendelan. Yo diajak no bojone anake diajak. Sesuai kali ayat Az-Zumar. Maka bicara tentang takwa ini diulang-ulang di banyak ayat Bapak Ibu. Paling boten tentang Al-Baqarah 25 2 sampai 5, Al-Baqarah 117, Al-Imran 133 135. Ini sing Al-Baqarah ini. Mari kita pahami maksud takwa itu. Pertama, Ibnu Mas'ud menuturkan dari sekelompok sahabat Nabi bahwa orang-orang yang bertakwa itu sinten toh? Bertakwa itu orang yang beriman. Artinya tidak akan seseorang mencapai takwa melainkan dia harus mulai dengan keimanan yang kuat, tasdiqul jazm, keimanan yang tidak tergoyahkan hati. Tidak akan mungkin dia mencapai takwa kecuali dimulai dari keimanan. Jika masuk tipe Ibnu Mas'ud. Abu Bakar Ayyas berkata, orang-orang yang bertakwa mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, gak doyan maksiat. Apa nih? Ini ciri wong sing takwa iki wis gak doyan maksiat. Jadi nek ana wong sregep salat, yo sregep korupsi, gak beneran bertakwa itu. Karena bertakwa itu kata kuncinya 100% larangan ditinggalkan, perintah dikerjakan sesuai kemampuan. Wa alaisa lil insani ila masa'an, sesuai kemampuan. Jenengan mampu napa boten poso niku mau Daud laksanakan. Nek sing boten mampu nggih boten. Boten. Sesuai kemampuan. Kalau pun nyobi, sing jelas demi Allah kalau pun nyanti nyobi mek kuat kontraksi pun. Bodane gede ternyata poso Daud itu. Terutama sing mau kondangan. Nek kondangan kanca-kanca niku yo terus tenane masakane gitu. Wis terbayang arep makan lapangan piye wis jual 500.000 harus.
Misalkan ini. Anh mới nghe anh sống. Ibnu Abbas menyatakan orang-orang yang bertakwa mereka yang takut menyekutukan Allah dan mengamalkan apa saja yang telah Allah wajibkan atas mereka. Jadi mereka itu bukan kalangan orang-orang yang bertindak syirik kepada Allah. Ini pun jelas ciri yang ikan takwa. Wahab bin Isan bertutur bahwa Zubair ibnu Awam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya. Di dalam surat itu dinyatakan sesungguhnya orang yang bertakwa itu memiliki sebuah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi saya kuasa dari wong takwa jane wis ketitik. Wis ketok. Wis ketingal. Yakni sabar dalam menanggung derita. Itu ciri wong sing takwa. Diri patus itu jadi sabar. Innallaha ma'as sabirin. Iki wong ngambil sabar kayak napa coba sabar terus ketitik takwa. Ning nek mboten takwa jelas stres. Coba betul stres. Ridho terhadap kodok ketentuan Allah, mensyukuri nikmat, syukur nikmat, dan merendahkan diri tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Niku wong sing anggere dikandani. Diberitakan, diberitakan suatu amalan. Sami'na wa atona. Ini mesti yang mencintakan. Tidak akan tidak. Ciri pun ketinggalan. Bisa dititik. Maka membuat dirasakan piyambak Allah. Jadi aku takwa kok dulu. Ditinggal nanti bojone. Misalkan Tengku di mawon bapak laki-laki itu lebih cepat meninggal dibandingkan perempuan. Tengku di mawon tercepat bapak umur 80 rata-rata, ibu umur gosok gansang Jepang. Di Indonesia gimana? Makanya jumlah rondo itu langsung akan dibanding itu. Tengku di mawon ibu. Bila umpami ini bapak dipundur pecah. Terus jenengan itu ciri wong sing takwa tetap sabar, tabah. Aku biar nih. Boten sampai ya Allah. Iki bapaknya meninggalke aku anak cilik-cilik, sesuk sing makani sapa? Mboten iku kasih. Ya. Dan terus ciri takwa itu menawi yang baik dicobi dengan ujian dan dia sabar terus titik kayak bang sabar dan apa yang jelas. Al-Hasan orang pertama memiliki sebuah tanda yang dapat diketahui, yakni ini dalam konteks yang lain. Jadi ciri ini kata ini jujur dan benar dalam berbicara, senantiasa menunaikan amanah, selalu memberi janji, rendah hati, tidak sombong, senantiasa memelihara silaturahim, senang silaturahim. Itu artinya orang sing takwa. Selalu menyayangi orang-orang lemah, orang miskin. Contohnya menyantuni janda-janda, aku tiga loh, janda tua, ibu mau disantuni, senang. Janda muda Pak pun disantuni Pak, dinikahi. Janda muda disantuni, dinikahi nek janda muda ini, nek janda tua akhir disantuni. Iku derajatnya beda. Podo-podo 100.000 ngekei janda muda sing dinikah, nakah kali sing sedekah benten derajate. Dipun, kados janda muda lho Pak. Ten Garut itu kasta. Jumlah janda terbesar di Indonesia itu Garut. Nonton yang Garut boten iki. Garut itu paling besar. Memelihara diri dari kaum wanita hadiah kita. Nek jenengan boten berhati-hati dengan ibu sangat preset. Ini terkait orang yang bertakwa, berakhlak baik, memiliki ilmu yang luas, senang ngaji. Itu jadi wong sing takwa. Abdullah bin Nasir, Ustaz Abdullah bin Nasir yang mengatakan terperosoknya seseorang ke dalam jurang kemaksiatan karena dua perkara: kebodohan dalam urusan agama, tidak senang ngaji. Yang kedua, tergoda bujuran syaitan. Nah, itu. Jadi orang belum ngaji, anggar pengajian gak makan, langsung ke titik. Ada nawar, wah kayak angin.
Kandanane angel. Jak ngaji udah belum, jak mancing ayo, ada. Jadi sekitar, titik. Tapi anggere wonten niki suara Bapak Ibu dipun akuliraku wonten dalu punika wonten pengajian langsung mangkat sak bayang agemi. Iku jelas keluarga sing bertakwa iki. Ngoten. Lah, kusum Khotimah itu tandanya niki Bu, mungkin di anu piyambak kalau tandanya, tapi ini jalannya cuma 2 tadi. Saya membaca banyak kitab-kitab para ulama itu intinya nama plus dari 2 istiqomah kali nafsul mut itu nama kali ini. Tapi ini jadiannya saged mengucapkan la ilaha illallah. Di konten baca kula juga nakal. Kowe sesuk mati Husnul Khotimah mati sing Allah. Ora sesuk aku nek mati arep ngucapkan la ilaha illallah. Iku kita pripun nek dinalar kok saiki ra tau salat terus langsung juga la ilaha illallah ngoten. Niku nalaripun niku. Ini yang saya masuk kebiasaan ibu wow jenengan lisanipun dibaca dengan zikrullah ya sesuk nek mati nyebut Allah wajar member tapi saya gak pernah zikrullah terus sesuk pengennya mati nyebut asma Allah etoke ditarik lamun sulit dipikir salah tapi kalau Allah berkehendak ya wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tinggalkan tondok berikan konten ini konten apa? Gatuk konten ini meninggal pada malam Jumat atau di siang hari Jumat itu Jumat meninggal karena tahun penyakit wabah kayak ini COVID itu insya Allah yang sih buatan kubur kalian buatan syir kalian Allah pengen COVID meninggal kados Mas Pani lho Pak Eko. Mas Pani coba kalian. Ya. Kan pengen COVID. Yang baik kan penggerak kegiatan masjid Jawa Raya. Pengen COVID meninggal insyaallah Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Meninggal karena sakit perut atau penyakit yang berhubungan dengan perut, meninggal karena tenggelam, karena terkejatuhan bangunan atau tebing. Ini wonten. Nah ini kairu ini salah kapan. Wonten anak-anak pesantren di Jawa Timur, ibu terjun ke laut selatan. Jadi ini pengen Husnul Khotimah karena mati tenggelam. Oh ini kan keliru pahami. Ini misalkan loh, jenengan itu dalam rangka pados maisha, pados apa istilahpun pangurpo jiwa, naik kapal, dari tenggelam. Nah wonten iku sing dimaksud. Orang terjun ke laut selatan, dan mau tenggelam terus Husnul Khotimah. Meninggal dalam suatu urusan di jalan Allah fisabilillah. Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan untuk kejadian ini. Ibu kerja, anaknya lahir, anaknya selamat, ibu ini sing boten iki Husnul Khotimah. Nek wonten niku bapak boten sang nangis. Baru boleh neng sama. Lho anak cici kan basi, ora ono sing rawat ya pripun, tetep boleh sing sayang. Terbunuh karena mempertahankan hartanya kehormatan. Mami ini pun dirampok. Upani siji dengan kerja dan meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan. Nah, ini sing kemungkinan awak dhewe tadi. Semua kebaikan itu akan menjadi jalan kita Husnul Khotimah. Lagi silaturahmi pecah, lagi ngaji ini pecah, lagi ngadosi garwane pun pecah. Semua sedaya barang berkali. Jadi monggo Bapak Ibu dzikrul maut. Nggih, dzikrul maut karena Rasul mengatakan siapa orang yang cerdas ya Nabi? Ditanya oleh sahabat. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Ini wong sing cerdas. Sebab dia akan menghadap Allah dengan kemuliaan dan meninggalkan dunia dengan kehormatan. Ini wong sing cerdas. Gitu sing golek profesor doktor malah
korupsi saat ini. Bulan dawa-dawa niku lho profesor, doktor, tibae koruptor. Mending sing biasa-biasa mawon, tapi dia adalah orang yang selalu dzikrul maut, mengingat mati. Ini wong sing cerdas, sebab dia pengen sesuk nanti tolong dengan membawa kemuliaan, meninggalkan dunia dengan kehormatan. Ini maksudnya ngeten. Sapa yo sing mati, kalau lama kalau apa mati ngombe mojar sisan alhamdulillah. Wah, ini meninggalkan dunia tidak dengan kehormatan, sebab kabeh dene mati malah wong do seneng. Sebab rumput dene malah gawe cilok kami siang, begitu mati do seneng alhamdulillah. Ciri-ciri seolah apa yang wonten niku tapi yang wonten tiyang sinten sing kerja itu dalam masjid lho sing anggere subuhan niku mantap innalillahi wa inna ilaihi raji'un kelangan niku meninggalkan dunia dengan kehormatan niku jalan panjang wonten niku ciri-ciri jalan panjang. Nah, ini tadi yang saya katakan surat An-Nasa ayat 32 sampun Bapak Ibu niki terakhir perjalanan kita ternyata masih jauh sekali. Awalnya dhewe saat ini lagi ten donya. Batis reso niku pencet iki. Batis niku mengke tiupan sangkala lalu hari kebangkitan padang masak pikantuk syafaat nek rasul turun ya toh paling syafaat. Nah, kira-kira pun apa mboten nah tergantung niku wau bisa menaik yang tekan kaki. Rasul tadi paling syafaat. Kisah penjara catatan amal diserahkan kanti dilempar dari belakang. Oh, dilokon. Wis. Dilokon ini ngambil mencit, dilokon incit. Berikutnya wonten timbangan mizan telagam Rasulullah sirat iki titian ihdinas siratal mustaqim iki baru antara surga dan neraka. Tibae masih jauh perjalanan kita. Dan terus sebaik-baik perjalanan bekal perjalanannya adalah takwa. Itu sebaik-baik dan itulah sing diwastani dalan padang. Yuk dicukup minan dulu panggilan. Oh, ngeten iki. Monggo sami dipun pirsani. Jenengan ibu wonten rambu-rambu. Ojo ngombekan. Nah, ngoten niku. Ojo zinakan. Nah, ngoten niku. Ojo napa? Moni-moni niku. Niku ojo niku larangan. Cirine wong sing takwa larangan wis gak doyan. Maksiat gak doyan. Berarti piyambake usah menika nuju sing perkawis dalan tengen. Lah dalan tengen niku gumantung kegiatan kula panjenengan sami. Nek kiyat nganti niku wau ya swadane ya tambah abot, tambah tinggi wong diangeti yo. Salate wajib diangeti sunahe. Poso wajib diangeti Senin Kamise, misalkan ngoten niku. Nah, ini adalah gambaran perjalanan kita nanti sampai ke surga ini masih tinggi. Banyak rambu-rambu yang harus kita pahami. Kayak itu mobil aja mobil, ada sholat, ya sholat di sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ajaran Islam itu janjian ini pun bukan luas tapi luas. Bukan luas tapi luas. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah dan kemudian disempurnakan sesuai Al-Maidah ayat 3, surat Al-Maidah ayat 3 bahwa Al-Quran Islam itu sudah disempurnakan beserta perangkatnya dengan Al-Quran itu gumantung pengetahuan pemahaman awake dhewe. Apakah kita bisa memahami bila Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk. Ini petunjuknya nggak ada ini. Ini orang itu, Nah, ini sing dipun wastani dalan padang. GDP. Apa Bu?
golek dalan langkung-langkung awake urip kejaman kulkan jabarian itu zaman edan. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang nyuwun pangapunten bilih wonten pitakenan sekedhik ingkang badhe panjenengan sampaikan sumangga. Wonten Bu? Wonten boten? Wonten. Ibu saya maksud ejang nyiapke bukan sahur. Wonten Pak? Ampun? Nggih, monggo ditutup kanthi wangsan doa. Adik-adik, monggo yuk, sama-sama yuk, berdoa yuk. Oke, kita berdoa kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat sekeliling kita diberikan oleh Allah hidayah untuk istiqomah di jalan fisabilillah, di jalan yang terang benderang, di jalan yang penuh keberkahan, sehingga kita bisa masuk surga beserta dengan kenikmatannya dan berharap surga kita adalah surga yang tertinggi. Allahumma amin. Ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah wa ala nabiyil qabul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka ingkang saged kuaturaken kirang para inti daripada masalah kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan kita masuk surga dengan selamat. Ini adalah 3 perkara yang menjadi bahasan GDP boleh dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi proses sebelum kita lanjutkan kita tutup sekian dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.